Shalom Bapa dan Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 11 April 2024, saya Pendeta Hendro Soljatem bersama istri Ibu Diana Soljatem bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami di hari ini. Dan mengawali hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 133 ayat 3a. Demikian firman Tuhan: seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dan tema di hari ini yaitu persaudaraan yang rukun itu seperti embun gunung Hermon. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Apa maksud embun dari gunung Hermon? Maksud dari embun dari gunung Hermon adalah berkat Tuhan yang mengalir kepada manusia. Dianalogikan oleh pemazmur bagaikan embun gunung Hermon yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung Sion. Dari gambaran ini kita memahami bahwa kita bisa menerima berkat dari Tuhan, dan ternyata berkat Tuhan itu diperintahkan Tuhan supaya turun atas kita. Berkat Tuhan itu diturunkan seperti embun dari gunung Hermon. Jadi kita harus berada di posisi rendah supaya bisa menerimanya. Daud juga mendefinisikan berkat melalui perumpamaan embun gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Berkat seperti embun turun dari tempat tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti mereka yang berada di atas menjadi berkat bagi mereka yang berada di bawah. Mereka yang kuat memberkati yang lemah, yang kaya menjadi berkat bagi yang berkekurangan. Mazmur ini juga menekankan pentingnya kehidupan rukun yang membawa berkat dalam kehidupan kita. Seperti apakah komunitas yang diam bersama dengan rukun? Komunitas yang rukun adalah komunitas yang saling tolong-menolong dan saling bahu-membahu. Persaudaraan yang utuh tanpa membedakan latar belakang. Komunitas yang harmonis, orang-orang yang berada dalam posisi lebih tinggi atau lebih berkuasa akan menjadi sumber berkat bagi mereka yang berada dalam posisi lebih rendah atau kurang berkuasa. Hal ini menggambarkan bagaimana kerukunan dalam suatu komunitas menciptakan aliran berkat yang merata dari satu anggota ke anggota lainnya. Apa dampak ketika hidup rukun? Dampaknya yaitu adanya sentuhan-sentuhan rohani yang menyejukkan
dan menyegarkan seperti embun, dengan melalui persekutuan yang mewujudkan kerukunan yang memberi kelimpahan berkat dan kesejukan dalam hidup bersama, menjadikan kehidupan yang berkarakter, yang penuh belas kasihan, untuk mengasihi orang yang sedang mengalami ketandusan dan kekeringan hidup, sampai orang yang ditolong diperhatikan mengalami pengalaman atau perjalanan rohani bersama Tuhan Yesus yang membangkitkan iman dan semangat hidupnya. Amin. Demikian juga dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13 yang mengatakan demikian. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita adalah yang pertama, hidup dalam damai. Yang kedua, komunitas yang saling mengasihi. Dan yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang lain. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kerukunan, mengajarkan hidup untuk saling mengasihi. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami selaku orang-orang yang beriman kepadamu. Jadikanlah seluruh hidup kami untuk tetap menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.